Oke, semangat pagi sobat-sobat ya semua ya. Jadi saya ingin menceritakan berbagi kisah pengalaman. Ya, cuma berbagi pengalaman lah. Tadi saya sebelum memasuki dunia kelapa sawit, saya menekuni diri saya, akademik saya. Ya, bagaimana saya ini bisa untuk mencukupi hidup ini ya. Karena kita sebagai manusia itu nggak bergantung sama orang tua ya. Kalau kita bergantung sama orang tua, otomatis kawan-kawan semua ya, kedepannya itu orang tua bakal pensiun. Itu harus kita pikirkan ya kan. Kita mau kerja di mana pun bingung, jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus ya berusaha semaksimal mungkin. Apa yang bisa ibaratnya kita kerjakan sekarang ini, apa menjadi profesi kawan-kawan sekalian, haruslah kita geluti dan kita tekuni. Karena kita sebagai manusia ini ya, lama kelamaan semakin hari, semakin waktu itu kita makin bertambah usia, kita harus memiliki kita punya tanggung jawab, kita kedepannya punya visi dan misi. Jadi enggak sebuah wenang-wenang kita ini kita gagal, kita menyerah, enggak. Jadi yang kita ini ya kita miliki ya, mungkin pikiran ya, gerakan kaki ya, hati dan mata. Jadi semua itu fungsinya ada. Jadi kawan-kawan kalau untuk mengejar cita ataupun usaha ataupun kerja ya, gunakan aja sebagaimana apa yang kita miliki ini, kita gunakan maksimal mungkin. Karena apapun yang kawan-kawan miliki itu adalah anugerah itu dari Tuhan, itu harganya mahal ya. Jadi kawan-kawan jangan merasa takut ke depannya seperti apa ya. Kita punya pikiran, kita mau kemana pasti kita harus berpikir. Mau kita ingin bekerja, kita harus berbuat baik, kita harus visioner ke depannya, target dan tujuanku kemana. Jadi kita ini bukan bergantungan, pasti semuanya akan bergantung pada diri sendiri. Saya yakin kawan-kawan beberapa tahun ke depan itu kita akan mengalami kesulitan. Makanya coba kita berpikir lagi, gimana sih kita maunya bawa diri kita sendiri ini kemana, arahnya kemana. Jadi bukan semata-mata kita ini kita bergantung, kita seperti ini, kita ini terbatas. Enggak kawan-kawan. Jadi apa masih bisa kita kerjakan gitu loh. Jadi bukan ingin hanya lemah, aku ini cuma terbatas, aku punya cuma ini. Nah sekarang ya kan, saya tanya, kita punya media sosial, apa sih fungsi media sosial? Jadi kawan-kawan kan punya mata, punya pikiran, jadi sama-sama lah kita lihat di situ. Apa sih prospek kedepannya media sosial? Dari media sosial itu jadi harus kita tekuni, kita geluti. Ya semua itu pasti ada tujuannya, ada goalsnya. Jadi nggak sekedar media sosial, main Facebook, main IG, main YouTube, nonton YouTube, enggak. Jadi sekarang ini saya masih berpikir lagi, gimana sih saya berkembang. Itu yang saya pikirkan lagi, kembangkan karirmu, kembangkan pikiranmu, luaskan jangkauanmu. Nah itu yang saya pikir-pikir, itu ada kata-kata yang bagus itu. Jadi seperti ini. Jadi kita ini di dunia ini hidup dengan cakrawala yang luas. Jadi saya ini cuma berbagi cerita supaya kini kawan-kawan tahu dan mengerti apa yang saya sampaikan.
saya ini bercerita supaya sama-sama kita memahami sisi kehidupan. Saya nggak ada ngedit-ngedit seperti apa, dan apa yang harus saya perbuat ini nggak perlu diedit, kita apa adanya aja. Yakin kalau kita apa adanya, dengan apa adanya inilah kemampuan kita ya. Nanti kalau udah kita memiliki kemampuan yang ada, kita kembangkan lagi. Seperti apa, misal kita kayak edit video, kita bekerja, kita tingkatkan lagi, kita tingkatkan dengan seiring waktu itu waktu itu yang berjalan. Tapi kita memang dengan waktu yang ada, oh gini loh, pasti kita mikir ke depan. Apalagi sekarang ini ya, bahan baku, bahan minyak apa ya kan, minyak bensin tuh mahal, terus agak bahan pangan pokok mahal. Jadi nggak semena-mena yang kita pikirkan. Gaji segini ya harus kita pikirkan apa lagi tambahan. Tapi ya seperti itu. Ini kan kita memikirkan untuk ke depannya. Tahu sendiri kita dari tahun berapa, tahun 2004 berapa harga bensin, berbandingkan dengan tahun sekarang 2023 naik signifikan. Jadi nggak mentok kalau misalnya kayak harga bensin pertalite 10.000, nggak tahu ke depannya bisa 15.000, bisa 20.000. Itu sih, kalau kita itu ya nggak sekedar ini, nggak sekedar hidup, nggak sekedar bekerja, kata Bu Hamka ya. Kalaupun kerja ya, karena pun bisa bekerja. Jadi kita ini manusia derajat lebih tinggi gitu loh. Kenapa ya namanya kita, kata Bu Hamka itu yang memotivasi saya. Oh jadi kayak gini loh, kita ini hidup sebagai manusia, tingkatkan sosial, tingkatkan kinerja, tingkatkan ya sekarang ini media sosial ya. Jadi saya sekarang ini sedang berbagi pengalaman cerita. Karena apa? Saya sangat kagum kalau membagikan cerita. Kalau mau membagikan konten, saya memang sih, kita namanya YouTuber dari awal ini berat. Jadi nggak ini, kita itu ya merasa keberatan memang kalau memang YouTuber dari awal emang rasanya berat. Namanya kita juga berusaha ya, apapun yang kita buat kontennya terserah apa adanya aja. Lepaskan apapun yang sudah Anda videokan, apa yang sudah Anda lihat itu videokan. Sudah gitu aja, apa adanya ya. Bukan apa adanya, tapi kita bukan menjelekkan kita, enggak. Kita sebarkan informasi positif ya, kita kasih tahu ini pengalamanku seperti ini ya, jadi untuk kedepannya seperti ini gitu loh. Jadi nggak serta merta kita itu mentok gitu loh ya. Yang orang tua saya ini ya mintanya seperti ini. Sedang kita usahakan apapun yang namanya kita berusaha gitu, jalan hidup kita. Jadi ya nasihat itu emang gak ada uangnya, tapi kadang-kadang nasihat itu kita pikir oh benar ini seperti ini. Iya memang kalau omongan itu, tapi kita sebagai yang dinasihati kadang-kadang itu ngeyel, kadang itu susah diatur ya kan. Nah, kita ini apa adanya ya susah jadinya. Bagaimanapun caranya ya kita tahu sendiri, kita ini makhluk yang penuh dengan keterbatasan kalau orang bilang. Ya itulah, kita jangan putus asa, kita coba gali potensi kita ya. Ya kan kita kan nggak tahu ke depannya seperti apa kan. Tahu sendiri sekarang ini dari tahun 2004 sampai tahun 2023 jauh bahan baku mahal ya. Ya semua mahal, jadi kita harus bertindak seperti apa untuk ke depan ya kawan-kawan ya.
sukses Anda dimanapun berada. Ya, saya ingin hanya cerita, saya tidak ingin berbelit-belit untuk membuat konten. Saya hanya membagikan kalau kita ini menyebarkan hal-hal yang positif sama kawan-kawan sekalian ya. Jadi seperti itu ya, untuk pagi ini semangat pagi.